Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan berbicara tentang isu yang sangat menarik yang dalam beberapa waktu terakhir begitu mendapatkan respon dari seluruh dunia. Isu itu adalah pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang kemudian paling tidak ada dua isu yang memantik reaksi dari umat Islam di seluruh dunia. Isu pertama, Macron mengatakan memberikan kebebasan membiarkan penerbitan karikatur yang di dalamnya ada gambar Rasulullah SAW. Dia kemudian berdalih bahwa itu adalah kebebasan mengekspresikan ekspresi kebebasan, kemudian menyatakan pendapat dan sebagainya. Belum reda reaksi umat Islam atas pernyataan Macron, kemudian diperparah dengan pernyataan Macron dengan mengatakan Islam sekarang ini adalah agama yang mengalami krisis di seluruh dunia. Maka jangan heran beberapa waktu terakhir di seluruh penjuru dunia gelombang unjuk rasa, gelombang kecaman itu masif ya diadakan oleh umat Islam dengan berbagai ekspresi dan reaksi. Bahkan tanggal 16 Oktober kita dikejutkan seorang guru di Prancis namanya Samuel Paty kemudian dipenggal kepalanya oleh seorang remaja 18 tahun namanya Abdullah Anzanov yang kemudian tidak rela ketika Samuel Paty kemudian dalam satu momentum kelas di sekolahnya kemudian menunjukkan karikatur Rasulullah SAW. Bahkan tidak ketinggalan Presiden kita, Presiden Jokowi juga dalam satu pernyataan resminya mengatakan mengecam keras pernyataan Presiden Prancis itu karena menurut Jokowi pernyataan Presiden Prancis itu menghina agama Islam dan melukai lebih dari 2 miliar umat Islam di seluruh dunia. Dan yang dikhawatirkan dengan dua pernyataan tadi akan memecah belah persatuan antar umat beragama. Dan kemudian Jokowi juga mengatakan kebebasan berekspresi mestinya tidak mencederai kesucian dan kesakralan simbol-simbol agama. Maka atas dasar kebebasan tetapi mencederai simbol-simbol dan kesucian agama lain itu tidak dapat dibenarkan. Dua ormas Islam terbesar di Indonesia, pengurus besar Nahdlatul Ulama juga menyatakan sikap yang tidak kalah tegasnya. Beliau mengatakan, PBNU mengatakan pernyataan Macron sangat tendensius, bahkan kemudian kalau tidak hati-hati ini menggelorakan ya Islamfobia yang selama ini memang ada di Barat dan di Eropa maupun di Amerika. Yang ini saya kira menurut PBNU berdampak besar pada perdamaian tidak hanya di kalangan regional tapi di seluruh dunia. Muhammadiyah juga kemudian mengecam pernyataan Macron dan bahkan Muhammadiyah mengharapkan Presiden Prancis ini meminta maaf kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia. Bahkan Perdana Menteri Pakistan namanya Imran Khan dalam sidang umum PBB ke-75 kemarin juga dalam pidatonya menyinggung Islamfobia yang dialami oleh minoritas umat Islam di banyak belahan dunia. Ini menarik sahabat-sahabatku. Islamfobia kemudian menjadi satu persoalan besar ya ketika kita berbicara hubungan Islam dan Barat yang diwakili oleh agama Nasrani dan juga Yahudi. Apa itu Islamfobia? Islamfobia adalah sebuah prasangka atau
diskriminasi atau ketakutan, bahkan kemudian Islamophobia juga dimaknai sebagai ketakutan terhadap Islam sekaligus terhadap Muslim atau pemeluk agama Islam. Islamophobia ini kalau kita lihat literatur secara historis, walaupun sudah dikenal kira-kira tahun 1800-an, tapi kemudian begitu populer setelah peristiwa 9/11 yang kita tahu tanggal 9 September 2001 ketika World Trade Center kemudian dibom dan kemudian menewaskan ribuan orang. Saya kira Islamophobia harus disikapi dengan bijak. Pernyataan Macron juga harus disikapi dengan bijak. Walaupun kemudian kita dengar ada yang memboikot, bahkan seorang kepala negara Turki Erdogan juga memboikot produk-produk Perancis. Bahkan kita kemudian mulai ada respon yang berlebih-lebihan, bahkan kemudian dengan caci maki, kemudian bahkan dengan pembunuhan sebagaimana Samuel Paty tadi dibunuh gara-gara kemudian di kelas itu memperlihatkan karikatur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira sebelum kita mensikapi dengan benar Islamophobia, kita harus juga tahu kenapa Islamophobia itu muncul di dunia, terutama di Eropa dan di Amerika. Pertama, saya kira Islamophobia itu muncul karena salah paham tentang Islam, terutama orang-orang Eropa itu kalau dengar Islam itu selalu kiblatnya yaitu Arab, dan kemudian yang muncul di kepala mereka adalah Arab, Islam itu radikalisme. Jadi mereka nganggap Islam itu anti modernitas, Islam itu kemudian anti demokrasi, Islam itu anti human rights dan sebagainya. Jadi salah paham tentang Islam ini saya kira harus kita sikapi dengan lebih banyak melakukan dialog antar umat beragama, sehingga kemudian orang-orang Eropa maupun Amerika mengerti betul apa sesungguhnya dan apa hakikatnya agama Islam itu. Yang kedua, saya kira tidak bisa dipungkiri Islamophobia bagian dari pertarungan ideologi ya, yang sampai hari ini begitu luar biasa, tarik menarik antara Islam, kemudian Kristen yang fundamentalis, dan Yahudi. Tiga agama besar ini saya kira pertarungan ideologinya itu tidak bisa dianggap sepele dan kemudian ikut mempengaruhi Islamophobia di Barat. Yang ketiga, saya kira politik. Kita tidak bisa pungkiri bahwa Islamophobia itu lahir dari para politisi yang rabun jauh. Rabun jauh itu dalam arti menggunakan isu-isu agama untuk kepentingan politik sesaat mereka. Mereka menggelorakan isu-isu agama, isu-isu sara untuk mendulang suara dari orang-orang yang memang secara ideologis kemudian berbeda keyakinan dengan Islam. Saya kira ini sesuatu yang tidak hanya di Eropa, di banyak negara terutama di Indonesia juga sudah mulai ya menggunakan simbol-simbol agama sebagai sebagai alat untuk mendulang suara dalam konteks politik, dan saya kira itu tidak bijak dan itu dampaknya luar biasa karena kemudian nanti stereotip Islam semakin kemudian buruk dan tidak bisa menunjukkan Islam yang sesungguhnya. Dan yang keempat, saya kira yang tidak bisa kita pungkiri, Islamophobia juga semakin populer, semakin menggema karena masifnya penggunaan media akhir-akhir ini ya. Begitu gampangnya orang mengupload, menulis sesuatu yang boleh jadi di dalam tulisan-tulisan itu ada Islamophobia, ada ketakutan, ada kebencian terhadap Islam maupun umat Islam di seluruh dunia. Sayangnya, sebagaimana saya katakan tadi, Islamophobia yang merupakan sesuatu yang kurang bijak yang dilakukan oleh orang Barat, kita sikapi oleh umat Islam dengan sikap yang vis-a-vis itu kemudian ekstrim satu ke ekstrim yang lain. Islamophobia kita sikapi dengan radikalisme. Islamophobia tidak kita sikapi dengan bijak, mengoreksi secara internal kenapa orang-orang Barat kemudian membenci dan kemudian memahami Islam yang begitu indah ini keliru. Saya kira sikapnya tidak boleh reaktif, sikapnya tidak boleh muncul kemudian malah radikalisme yang muncul.
Sebab kalau ini yang terjadi, maka kemudian makin menegaskan, makin yakinlah orang-orang Eropa tentang stereotip Islam itu identik dengan radikalisme maupun terorisme, sehingga kebencian maupun ketakutan itu semakin menjadi-jadi. Saya kira Islamophobia tidak boleh kita lepaskan pembicaraannya dengan radikalisme yang merupakan respon yang saya tadi katakan kurang bijak ketika mensikapi Islamophobia dari Eropa maupun dari Amerika, atau kita sebut dengan negara-negara barat. Kalau kita lihat, radikalisme adalah satu aliran di dalam Islam, tetapi sebenarnya radikalisme itu tidak punya agama. Sebenarnya di setiap agama itu ada kelompok yang kemudian begitu radikal, yang disimbolkan dengan memahami agama secara tekstual, secara simbol-simbol, sehingga mudah menganggap orang-orang yang berbeda simbol, berbeda keyakinan dengan mereka bukan sebagai bagian dari sunnatullah keberagaman, tetapi sebagai sebuah ancaman. Mari kita lihat apa yang menyebabkan radikalisme yang saya katakan tadi sebagai salah satu respon umat Islam tentang Islamophobia. Kalau kita baca buku Ilusi Negara Islam, salah satu di buku itu ada sebuah tulisan menarik dari Buya Syafi'i Ma'arif, yang kemudian beliau mengatakan radikalisme dan transnasional yang kemudian akhir-akhir ini khususnya di Indonesia semakin mengemuka, ya, tradisi-tradisi yang intoleran, tradisi-tradisi yang menginginkan khilafah itu harus ada di bumi Indonesia. Itu menurut beliau paling tidak disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, kegagalan umat Islam menurut beliau menghadapi arus modernisasi yang tidak bisa dibendung, ya. Sehingga karena gagap menghadapi modernisasi itu, umat Islam memerlukan dalil-dalil agama sebenarnya untuk menghibur diri karena kegagapan mereka, sehingga mereka ingin menemukan, ya, semacam suasana apa kalau tidak bisa dibayangkan, suasana pengen kembali kepada zaman Nabi. Untuk apa? Untuk menutupi kegagapan mereka, tidak siap menghadapi arus modernisasi yang begitu luar biasa. Mereka menciptakan dunia-dunia yang menurut angan-angan mereka dengan dalil-dalil agama. Yang kedua, saya kira radikalisme itu juga muncul karena faktor solidaritas yang dilakukan oleh umat Islam kepada saudara-saudaranya yang mengalami konflik di belahan dunia lain. Misalkan ada konflik Afghanistan, ada konflik di Palestina, maupun konflik yang paling akhir adalah saudara-saudara kita Islam di Uighur, di Cina dan sebagainya. Sehingga solidaritas itu karena menganggap bahwa di negara-negara konflik itu umat Islam kemudian diperlakukan secara tidak benar, maka kemudian radikalisme muncul sebagai solidaritas. Dan yang ketiga, menurut Buya Syafi'i Ma'arif, dalam konteks Indonesia, radikalisme itu muncul menarik. Beliau mengatakan karena kegagalan negara di dalam apa? Mewujudkan cita-cita negara, yaitu mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata. Selama masih ada ketidakadilan, selama kemudian kemiskinan, selama kesejahteraan tidak merata, ada benih-benih di situ, muncul radikalisme. Ada orang-orang yang begitu mudah diiming-imingi dengan sesuatu yang kemudian harapan-harapan mereka diwujudkan, ada bidadari, ada surga, ada kenikmatan yang akan didapatkan dengan berbuat radikal maupun terorisme, daripada kemudian mereka hidup susah. Ada tawaran-tawaran yang bersifat ukhrawi, yang itu tentunya dalam banyak kasus di Indonesia radikalisme mewujud menjadi lebih dahsyat, dampaknya menjadi terorisme. Ada orang yang meyakini jihad yang luar biasa dengan bunuh diri dan mereka menganggap itu syahid. Dari beberapa kondisi yang kemudian saya sampaikan tadi, ada Islamophobia di satu sisi yang dilakukan oleh Eropa maupun Amerika, oleh negara-negara barat, tapi di sisi lain umat Islam sendiri punya problem radikalisme, dan pada titik yang lebih berat adalah terorisme yang diwujudkan oleh banyak kasus ISIS dan kemudian ekstremis-ekstremis yang lain yang dilakukan banyak tempat dengan dalih dan motif apapun. Saya kira
menjadi hal yang penting hari ini. Kita harus apa? Harus menampilkan wajah Islam yang ramah, wajah Islam yang damai, karena itu sejatinya adalah agama Islam. Pertama, Islam agama yang membawa misi perdamaian. Saya kira kita yakin betul Rasulullah ketika diutus sebagai Rasul itu misinya satu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya tidak utus engkau, kata Allah, wahai Muhammad, kecuali memberikan rahmat, menebarkan perdamaian, menebarkan cinta, menebarkan hal-hal positif kepada semesta, tidak hanya bagi umat Islam tapi bagi seluruh alam semesta. Bahkan Rasulullah sendiri dalam sebuah hadisnya mengatakan, innama lam ub'atsu la'anan walakin bu'istu rahmatan. Saya ini diutus, kata Rasulullah, bukan untuk melaknat, bukan untuk bertindak intoleran terhadap siapapun yang tidak sama keyakinan dengan saya, tapi untuk memberikan rahmat, untuk memberikan cinta kepada siapapun. Yang kedua, saya kira yang paling penting juga yang mesti kita lihat, yang mesti kita ingat, dakwah di dalam Islam itu sekedar mengajak. Dakwah tidak dalam Islam itu tidak ada ruang sedikit pun untuk memaksa, bahkan kemudian memusuhi dan meniadakan orang-orang yang kemudian tidak menerima dakwah Islam. Kalau kita baca misalkan sahabat-sahabatku surat An-Nahl 125 yang menjadi rujukan bagaimana tata cara dakwah dalam Islam, firm sekali bahwa ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ajaklah orang untuk ke jalan Tuhan, untuk masuk Islam dengan jalan yang bijak, dengan nasihat dan sehat yang baik, yang santun, tidak mencaci, tidak melaknat, tapi kalaupun harus berdebat juga berdebat yang saling memuliakan, bukan untuk saling meniadakan, merendahkan, tapi untuk mencari kebenaran. Bahkan kalau kita baca sejarah, Rasulullah melakukan perang pun bukan perang untuk membumi hanguskan, bukan perang untuk karena kebencian, tapi perang untuk membela diri. Dalam surat Al-Baqarah 190 Allah menegaskan betul dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum. Berperanglah kalian kepada orang-orang yang memerangi kalian, tetapi Allah kemudian mengatakan wala ta'tadu, tetapi walaupun perang kalian jangan berlebih-lebihan, jangan melampaui batas. Bahkan saya meyakini betul dakwah Rasulullah 23 tahun itu begitu luar biasa berhasil, mengajak orang-orang kafir Quraisy atau umat Islam dari zaman gelap, zaman jahiliyah menuju zaman penuh peradaban, penuh cinta, itu karena kelembutan Nabi dan bukan karena kekerasan yang ditonjolkan oleh Rasulullah. Dalam surat Ali Imran 159 itu Allah menegaskan, fabima rahmatin minallahi lintalahum, karena sebab kelembutanmu wahai Rasulullah, orang-orang itu begitu kemudian menerima agama Islam. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu min haulik. Seandainya engkau berkeras hati, mencaci maki mereka, memusuhi mereka, sungguh mereka benar-benar akan lari darimu. Betapa luar biasanya sejatinya Islam adalah agama yang ramah, agama yang penuh cinta, agama yang menawarkan kedamaian, dan bukan agama yang intoleran, bahkan bukan agama yang kemudian radikalisme, bahkan mengedepankan kekerasan di dalam konteks dakwahnya. Oleh karenanya saya kira untuk kemudian merubah atau paling tidak meminimalisir Islamfobia di negara barat atau radikalisme sendiri sebagai problem umat Islam secara internal, perlu juga saya kira kisah-kisah tentang bagaimana Rasulullah bersikap, bagaimana kisah-kisah tentang begitu luar biasanya Rasulullah mengabarkan atau mendakwahkan Islam secara cinta, secara damai, secara kelembutan. Saya kira perlu banyak disebarkan, perlu banyak diinformasikan, perlu banyak di-share di banyak tempat, di banyak media, yang kemudian bisa memberikan pemahaman yang utuh kepada umat Islam dan kepada orang-orang non-muslim, terutama negara barat yang kemudian melakukan Islamfobia. Begitu luar biasanya Rasulullah memilih memaafkan, padahal malaikat meminta izin kepada Rasulullah untuk menghancurkan penduduk Taif yang mengusir bahkan melempari batu Rasulullah.
betapa Rasulullah dalam konteks Fathu Mekah punya kesempatan untuk membalas apa yang dilakukan kafir Quraisy selama 13 tahun di Mekah, tetapi dengan pasukan yang sangat superior. Waktu itu Rasulullah begitu luar biasa, pasukannya begitu kuat, tetapi Rasulullah ketika Fathu Mekah memilih memaafkan orang-orang kafir Quraisy Mekah yang dulu memusuhi, bahkan niatan mereka sepanjang hidupnya hanya untuk membunuh Rasulullah. Kenapa tidak kita sebarkan cerita-cerita Rasulullah memaafkan perempuan Yahudi yang mengirimkan daging domba tetapi sudah diracuni, dan begitu juga Rasulullah memaafkan bahkan memberikan makan setiap hari perempuan Yahudi buta yang selalu mencaci maki Rasulullah. Bahkan begitu banyak kisah-kisah yang luar biasa yang mengabarkan kepada kita betapa Islam selalu mengedepankan pecinta, selalu mengedepankan perdamaian, selalu mengedepankan wajah yang toleran, bahkan terhadap orang-orang yang berlainan keyakinan dengan mereka. Lakum dinukum waliyadin. Surat Al-Kafirun menegaskan betul Islam adalah agama yang siap berdampingan, hidup damai dengan orang-orang yang bahkan berlainan keyakinan dengan kita. Yang terakhir saya kira yang tidak kalah penting, seiring dengan peran media massa yang begitu luar biasa, saya kira mari silent majority, umat Islam yang secara mayoritas sesungguhnya umat-umat yang damai, yang cinta perdamaian, orang-orang yang moderat, saya kira harus keluar ya, tidak boleh diam lagi, tetapi menyebarkan Islam yang penuh cinta ini lewat media sosial yang kita bisa jangkau, sehingga terutama para milenial itu bisa memahami Islam itu bukan hanya yang disampaikan di banyak media yang keras, yang kemudian intoleran, tapi juga kita bisa memberikan wacana yang berimbang bahwa Islam sesungguhnya agama yang cinta damai. Dan dengan media yang begitu luar biasa pengaruhnya ini, mudah-mudahan Islamophobia semakin hari semakin menipis, sehingga kemudian orang-orang barat itu bisa memahami Islam dengan cara yang benar, sehingga kemudian perdamaian di seluruh dunia kita bisa wujudkan insya Allah di suatu hari kelak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.